Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang musik zaman modern dengan saya Septi Anjani, Dengan saya Rahma Anjahra. dengan saya Rina Aulia. Sejarah musik modern. Musik modern adalah musik yang muncul setelah akhir masa musik klasik sampai masa sekarang ini. Beberapa kriteria musik modern antara lain menggunakan tangga nada diatonis dan menggunakan alat musik akustis dan elektronik. Perkembangan teknologi juga turut mempengaruhi dunia musik. Pembentukan suara-suara buatan yang dilakukan oleh alat elektronik maupun komputer dengan program musiknya. Teknologi komputerisasi juga menjadi bagian dari musik modern. Sejauh ini memang musik modern memang sulit dibatasi oleh definisi tertentu. Musik modern dapat dikatakan sebagai suatu bentuk musik yang terus mengikuti perkembangan zaman. Musik ini akan selalu disesuaikan dengan selera penggemarnya. Dengan demikian, musik modern yang telah ada selalu mampu bertahan hingga saat ini. Musik modern juga menggunakan alat-alat musik. Pada abad ke-20, seni musik mengalami revolusi dalam bentuk dan gaya yang kini dikenal dengan musik abad modern. Munculnya musik abad modern ini karena kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari kolonialisme. Adapun ciri-ciri penting dalam gerakan musik modern yakni sikap emansipatif pada abad pertengahan. Musik modern barat mengalami perubahan besar dari musik satu suara menjadi musik dengan beberapa suara seperti kanon. Lagu yang lama dinyanyikan beberapa kelompok dalam bentuk yang berlainan saat masuknya dan madrigal nyanyian bersama dari 4 atau 5 suara. Mengutip buku seni dan budaya yang diterbitkan oleh Yudhistira Galia Indonesia, emansipatif merupakan sikap yang ingin membebaskan diri dari segala belenggu aturan yang mengekang kebebasan untuk berekspresi. Maka itu mulailah muncul aliran musik di zaman modern seperti impresionisme dan eksperimental. Aliran ini berdiri tidak beratur bagi komponis di masa modern. Ketidakteraturan ini menimbulkan misteri dan ketegangan yang tidak terduga. Selain itu, orkes juga mengalami perubahan ke arah ikonisme. Artinya, orkes ini memiliki bentuk-bentuk ansambel kecil dan memasukkan nada pentatonis yang tidak lazim dalam mengekspresikan musik. Karena hal itu, musik di zaman modern mulai memberikan suasana tersendiri yang menarik, eksotis dan juga aneh. Namun hal ini yang justru memaksa banyak orang untuk terus mendengarkannya. 1. Musik rock. Musik rock adalah salah satu aliran musik yang berirama keras. Berikut ini adalah contoh lagu rock. Musik jazz. Musik jazz merupakan jenis musik yang kerap diimprovisasi. Musik jazz dikembangkan oleh orang Afrika sampai Amerika serta dipengaruhi oleh struktur harmoni Eropa dan ritme Afrika. Berikut ini adalah contoh lagu musik jazz. Baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik 3. Musik folk merupakan jenis musik modern yang paling populer dan banyak dinyanyikan di masyarakat luas. Berikut ini adalah contoh lagu folk. About how you said there was nobody else, then you got up and went to her house. You guys always left me out. I still have the letter you wrote when you told me that I was the only girl you... 3. Tokoh-tokoh musik zaman modern. 1. Achille Claude Debussy. Achille Claude Debussy adalah komponis berkebangsaan Prancis. Musiknya dianggap sebagai peralihan dari musik romantik ke musik zaman modern di awal abad ke-20. Bersama dengan Maurice Ravel, ia merupakan salah satu figur utama dalam bidang musik impresionisme.
3. Tokoh-tokoh musik zaman modern. 1. Achille Claude Debussy. Achille Claude Debussy adalah komponis berkebangsaan Prancis. Musiknya dianggap sebagai peralihan dari zaman musik romantik ke musik zaman modern di awal abad ke-20. Bersama dengan Maurice Ravel, ia merupakan salah satu figur utama dalam bidang musik impresionisme, walau ia sendiri kurang menyukai pemberian nama aliran tersebut. Nama Achille Claude Debussy. Lahir 22 Agustus 1862. Saint-Germain-en-Laye, Prancis. Wafat 25 Maret 1918, Paris, Prancis. Karir. Claude Debussy menghabiskan sisa hidupnya menulis sebagai seorang kritikus, menyusun dan melakukan karya-karyanya sendiri secara internasional. Karya piano. Contohnya, The Arabesques, 2 Petil Suite, 3 Suite Bergamasque, termasuk Prelude, Menuet Clair de Lune, dan Pastoral. Opera, contohnya, Pelléas et Mélisande, dan 2 Albariste de Genetenge. Musik untuk instrumen solo dan orkestra, contohnya, Fantaiste untuk piano dan orkestra, Première Rhapsodie untuk klarinet dan orkestra. Pendidikan. Debussy mulai belajar piano di usia 7 tahun pada seorang pemain biola Italia bernama Giovanni Cerutti. Tahun 1872, pada usia 10 tahun, Debussy memasuki konservatorium di Paris dan menghabiskan 11 tahun belajar di sana. Pada tahun 1884, ketika ia baru berusia 22 tahun, Debussy masuk kantatanya L'Enfant Prodigue, The Prodigal Anak di Prix de Rome, sebuah kompetisi untuk komponis. Dia membawa pulang hadiah utama yang memungkinkan dia untuk belajar selama 3 tahun di ibu kota Italia, meskipun dia kembali ke Paris setelah 2 tahun. Sementara di Roma, ia belajar musik dari komposer Jerman, Richard Wagner, khususnya opera Tristan und Isolde. 2. Maurice Ravel. Maurice Ravel dengan nama lengkap Joseph Maurice Ravel merupakan komposer Prancis keturunan Swiss Basque, terkenal karena keahlian musiknya dan kesempurnaan bentuk dan gaya karya-karyanya. Nama Joseph Maurice Ravel. Lahir 7 Maret 1875, Cibourg, Prancis. Wafat 28 Desember 1937, Paris. Karir Maurice Ravel adalah seorang komposer, pianis, dan konduktor Prancis. Ravel menemukan jalannya sendiri sebagai komposer, mengembangkan gaya yang sangat jelas dan menggabungkan unsur-unsur modern, barok, neolokisme, dan dalam karya-karyanya selanjutnya jazz. Karyanya yaitu piano, Jacques Del Awal tahun 1901, 2 Miroir tahun 1905, dan yang terakhir karyanya yaitu orkestra murni, 1 Daphnis et Chol 1912, dan yang kedua yaitu karyanya orkestra murni, 1 Daphnis et Chol 1912, dan yang terakhir Bolero 1928. Pendidikannya yaitu Ravel melamar untuk belajar di sekolah musik paling prestisius di Prancis, Paris Conservatoire. Pada 1889, Ravel lulus ujian masuk untuk kelas persiapan piano dengan memainkan karya Chopin. Pada 1891, Ravel memenangi kompetisi piano di konservatoriumnya, tetapi selain dari itu, ia dinilai bukan murid yang menonjol. Pada tahun 1928, Ravel memulai tur 4 bulan ke Kanada dan Amerika Serikat, dan pada tahun yang sama, mengunjungi Inggris untuk menerima gelar kehormatan doktor musik dari Oxford. Dan yang terakhir yaitu Benjamin Britten. Benjamin Britten yaitu komposer Inggris terkemuka pada pertengahan abad ke-20 yang opera dianggap sebagai opera Inggris terbaik sejak karya Henry Purcell pada abad ke-17. Nama lengkapnya yaitu Edward Benjamin Britten. Lahir pada tanggal 22 November 1913, Lowestoft, Suffolk, Inggris. Wafatnya 4 Desember 1976, Aldeburgh, Suffolk. Karir Edward Benjamin Britten adalah seorang komposer, konduktor, dan pianis Inggris. Ia juga bekerja sebagai komposer untuk radio, teater, dan film bioskop. Karya-karyanya yang paling terkenal termasuk opera Vater Grimes tahun 1945, Perang Requiem 1962, dan pameran orkestra The Young Version with the Arches 1945. Karya paduan suara Capella A Boy Born pada tahun 1934, The Turn of the Screw 1954, opera kamar. Penghargaan Grammy kategori album klasik, komposisi musik klasik terbaik oleh komposer kontemporer, dan penampilan musik klasik terbaik. Royal Philharmonic Socialite Gold Medal, penghargaan Sony Denmark, penghargaan Ens Florence Music. Pendidikan. Dia belajar di Brugge pada usia 13 tahun, menunjukkan bakatnya dalam kompetisi, dan lulus dari London National Conservatory. Pada tahun 1930,
Edward Benjamin Britten bergabung dengan Royal College of Music. Di sana ia berupaya dapat kompetisi dengan John Irlandia dan piano dengan Arthur Benjamin hingga tahun 1933. Pada usia 12 tahun, ia belajar dengan komposer Franz Blicky. Pada tahun 1937, gubahannya dalam Dame of Frank Reed membuatnya meraih pengakuan internasional. Selain itu, ia juga mengubah lagu A Boy Was Born. Selama periode tersebut, ia bersuara dengan komposer Stravinsky, Gustav Mahler, dan Dmitri. 4. Ciri-ciri musik modern. Dalam musik modern, terdapat ciri-ciri yang menjadi pembeda dengan jenis musik lain. Berikut ini ciri-ciri dari musik modern yaitu 1. Menggunakan lirik dengan bahasa nasional. 2. Sentuhan teknologi modern mempengaruhi musiknya. 3. Seringkali jenis musik ini dipasarkan, dijual kepada publik untuk memperoleh keuntungan atau uang. 4. Tempo yang ada pada musik modern cenderung lebih cepat dan kencang. 5. Musiknya diiringi dengan alat musik modern. 6. Gaya musik modern cenderung mengarah bebas dan tidak terikat oleh satu aturan tertentu. 7. Musik modern seringkali dipengaruhi oleh kebudayaan barat atau luar. 8. Pada umumnya dibuat dengan tangga nada 7 nada diatonis. 9. Kadang-kadang musik modern terpengaruhi oleh tren yang tengah berkembang di kalangan masyarakat. 10. Bersifat tidak tahan lama dan hanya populer dalam jangka waktu tertentu. Terakhir, tema yang diangkat pada musik modern cenderung luas atau bervariasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.